Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Permatasari, NPM 5020189, kelas 4E Prodi PGSD. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum dari kurikulum 1947 sampai paradigma baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskannya. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka terjadi perubahan-perubahan kurikulum dari waktu ke waktu. Kurikulum merupakan perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam jenjang pendidikan tertentu. Yang pertama, kurikulum 1947. Perjalanan kurikulum mulai pada tahun 1947. Kurikulum yang dikenal dengan Rencana Pembelajaran 1947 pada masa itu, kurikulum lebih pada penekanan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang kedua, pada tahun 1952, kurikulum pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan dengan berganti nama menjadi Rencana Pelajaran Terurai 1952. Ciri dalam kurikulum ini adalah setiap pelajaran harus memperhatikan pelajaran yang dilakukan dengan kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, yang ketiga, pada tahun 1964 atau di era penghujung Presiden Soekarno, di mana kurikulum di masa ini berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok studi: moral, kecerdasan, emosional atau artistik, kepribadian atau keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih berpraktis pada kegiatan dan fungsional praktis. Waduh, ada berapa perubahan tuh Bu? Sudah yang ketiga aja, masih banyak ya? Ya masih banyak lah, kan tadi udah Ibu jelaskan dari tahun 1947 sampai paradigma baru itu ada 12. Dengeri aja ya. Oke, baiklah kita lanjut ya. Sekarang yang keempat. Pada tahun 1968 terjadi lagi perubahan kurikulum. Utamanya adalah perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan khusus. Pendidikan mengarah pada kegiatan yang mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Selanjutnya yang kelima, pada tahun 1975, di mana kurikulum yang diusung lebih terperinci baik metode maupun materi, tujuan sesuai dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Sebagai hasil dari setiap satuan pelajaran dirinci lagi, yaitu petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Yang keenam, pada tahun 1984, kurikulum pendekatan proses. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati, mengelompokkan, mencatat, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketujuh, pada tahun 1994 lahir kurikulum 1994, juga disebut dengan K94, adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan yang dipakai sejak tahun ajaran 1994 sampai 1995 hingga 2003 sampai 2004.
Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur wulan. Dengan sistem catur wulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran yang cukup banyak. Yang kedelapan, pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai kurikulum 1994, di mana program pendidikan berbasis kompetensi ini harus mengembang 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan evaluasi kompetensi, dan pengembangan kompetensi. Yang kesembilan, pada tahun 2006 dengan mengusung kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, tinjauan dari segi kualitas dan proses pencapaian target pelajaran oleh siswa hingga evaluasi banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Selanjutnya, kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Pada kurikulum darurat ini ada pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi persyaratan untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Ketentuan kurikulum darurat atau pelaksanaannya berlaku sampai akhir tahun ajaran atau berlaku walaupun kondisi khusus sudah berakhir. Jadi, satuan pendidikan atau sekolah dapat memilih dari 3 opsi pelaksanaan kurikulum, tetap menggunakan kurikulum nasional 2013, menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus. Misalnya, saat ini sering terjadi yaitu virus seperti corona, Omikron, itu bisa digunakan dengan kurikulum darurat. Nah, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri ini adalah pembelajaran spesifik yang bisa dilakukan di rumah. Untuk jenjang PAUD dan SD. Yang ke-11 di sini ada pada tahun 2013 dimulai kurikulum 2013. Tetapi pada awal Januari 2015 seluruh sekolah kembali pada kurikulum 2006 kecuali sekolah uji coba di SK oleh Kementerian kelas 10 2013, kelas 11 dan kelas 12 2006. Ini istilah kurikulum ganda untuk sekolah seluruh mulai tahun 2018 sampai 2019. Yang ke-12 selanjutnya pada tahun 2021 sudah dirancang kurikulum baru. Pelaksanaannya untuk sekolah penggerak kelas 10 sudah pelaksanakan kurikulum baru. Kelas 11 dan 12 masih kurikulum 2013. Secara umum, kurikulum paradigma baru dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada ekstrakurikuler berupa tatap muka dalam kelas. Yang kedua, kegiatan proyek dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Baiklah, itulah pelajaran atau penjelasan tentang kurikulum dari 1947 sampai paradigma baru. Apakah ada yang ditanyakan atau kalian masih bingung? Boleh bertanya. Jadi perubahan kurikulum banyak banget ya dari tahun 1947 sampai paradigma baru terus dirubah dan menjadi lebih baik lagi. Baiklah Bu, tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, baiklah, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.